bagian kajian di dalam antropologi yang terkait erat dengan dengan ilmu bahasa sebetulnya. Baik, saya tadi ada kendala karena harusnya cuma jam 10 lebih jam 1 lebih 10, namun ada kendala karena komunikasi saya dengan asisten tidak berjalan dengan baik. Tapi saya akan mencoba dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan materi-materi yang menjadi bagian penting dari perkuliahan kita. Baik, saudara sekalian, kita akan membahas tentang satu kajian, satu teori, atau orang juga boleh menyebutnya sebagai perspektif dalam antropologi, yaitu semiotika. Nah, mengapa semiotika ini penting? Ya, karena kalau kita melihat kembali di dalam ilmu antropologi itu ada banyak sekali banyak sekali objek yang sekarang ini mulai dibicarakan, dibahas, dan dijadikan sebagai bahan kajian oleh antropologi. Jadi di masa lalu antropologi lebih banyak memusatkan perhatiannya kepada kajian tentang manusia, kajian tentang kebudayaan, dalam artian manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat dan mereka menciptakan kebudayaan. Itu kajian lama. Namun sekarang ini, terutama sejak 30 tahun terakhir ini, antropologi mulai tertarik dengan kajian yang sifatnya simbolik. Jadi kalau kita ingat kembali, kita pada antropologi kognitif misalnya, teori-teori kognitif itu berusaha melihat keterkaitan antara tindakan manusia dengan aspek kognitif manusia, pikiran manusia. Jadi ada satu asumsi yang mendasarinya bahwa segala yang dilakukan oleh manusia itu didasari kepada satu intensi, kepada satu niat. Ya, dia dilandasi pada satu niat untuk apapun. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu karena dia berpikir bahwa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita bisa melihat ada orang itu melakukan sesuatu karena dia berpikir bahwa yang dia lakukan ini akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Ada orang melakukan sesuatu karena dia berpikir bahwa ini akan membawa keuntungan materi bagi dirinya dan keluarganya. Orang bekerja, ya, misalnya dia berpikir bahwa bekerja adalah untuk mencari nafkah dan nafkah akan dia gunakan untuk keluarganya. Namun kemudian ternyata manusia itu makin hari makin kompleks. Jadi, tidak hanya bahwa orang itu bekerja hanya karena ingin mendapatkan penghasilan, namun ada juga banyak orang yang bekerja karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini mungkin menjelaskan mengapa ada orang-orang yang mau mengerjakan pekerjaan yang gajiannya rendah, namun dia memiliki gengsi tertentu, atau dia dianggap bukan sebagai pekerjaan rendahan. Jadi orang kemudian manusia mengkategorikan ini pekerjaan yang dianggap layak bagi seorang sarjana, ini pekerjaan yang dianggap tidak layak bagi seorang sarjana. Jadi akhirnya kemudian orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi kemudian mereka mulai memilih-milih mana jenis pekerjaan yang paling layak untuk mereka. Dan kemudian di dalam banyak kasus mereka menjadi kecewa karena apa yang mereka cari ternyata tidak selalu dapat terpenuhi. Yang mereka cari tidak selalu dapat mereka temukan di dalam di dunia nyata. Mengapa demikian? Karena ternyata mereka harus berkompetisi dengan orang-orang lain. Nah, akhirnya kemudian orang berpikir, ternyata pekerjaan tidak melulu soal penghasilan dan soal pengakuan dari orang lain. Namun bisa juga orang bekerja karena dia ingin mendapatkan kepuasan batin. Jadi orang nggak peduli berapa upah yang dia peroleh, orang nggak terlalu peduli apakah masyarakat mengakui pekerjaan dia atau tidak, gitu. Apakah pekerjaan bergengsi atau tidak. Namun dia berpikir bahwa pekerjaan ini dia lakukan dalam rangka untuk memperoleh kepuasan batin. Nah, pemikiran manusia, niat manusia itu menjadi sangat tidak terbatas. Kita tidak pernah mampu untuk menyelami kehidupan, menyelami alam berpikir tiap individu.
Yang kita dapat lakukan hanyalah meraba-raba, melihat-lihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul, yang kemudian mungkin melatar belakangi tindakan seseorang. Itu adalah kajian kognitif, kajian antropologi yang bersifat kognitif. Pada perkembangan selanjutnya, kajian yang bersifat kognitif ini kemudian berkembang menjadi kajian-kajian yang bersifat simbolik. Ada seorang pakar, kita ingat ada Clifford Geertz, ya, dia membuat penelitian tentang suatu masyarakat, dan yang dia lakukan adalah mencoba mengamati, melakukan wawancara, ya, di tengah-tengah masyarakat. Dia mengamati kehidupan yang masyarakat yang ada di masyarakat yang dia teliti tadi, dan berdasarkan atas pengamatan dan wawancara tadi, dia memperoleh data, dan data itu kemudian dia tafsirkan sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk mencari makna, menemukan makna. Apa sebetulnya makna di balik tindakan seseorang? Apa makna di balik kata-kata seseorang? Apa makna yang terkandung di balik kekerasan yang ada di dalam suatu masyarakat? Nah, sehingga makna itu kemudian menjadi sangat kontekstual, tergantung kepada di mana dia diletakkan, di mana peristiwa itu terjadi. Kalau kita melihat ada orang marah-marah, itu tentu berbeda marah-marahnya orang-orang yang berada pada masyarakat Jawa dengan marahnya orang-orang yang berada pada masyarakat misalnya Maluku. Tentu mereka berbeda. Sama-sama tindakannya sama, namun makna yang terkandung di balik tindakan itu berbeda. Nah, lalu apa yang menentukan, yang mempengaruhi makna tadi? Yang mempengaruhi makna tadi adalah bahwa dia kemudian menjadi sesuatu yang seperti disepakati bersama oleh masyarakat. Jadi kalau hari ini misalnya kita bertemu dengan seseorang dan orang tadi menawari kita makan untuk mampir ke rumahnya, ada sebagian masyarakat yang kemudian memilih, ya saya tidak mau basa-basi, kalau ditawari ya saya akan masuk ke rumah itu. Namun ada sebagian orang yang berpikir bahwa ini sebenarnya hanya basa-basi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini basa-basi atau bukan basa-basi? Lihat pada konteks masyarakat mana itu dilakukan. Kalau ajakan mampir itu dilakukan pada masyarakat Minangkabau, tentu ini bukan basa-basi. Namun kalau ajakan mampir, monggo Mas mampir, mari mampir, itu dilakukan di masyarakat Jawa, maka dia akan bermakna sebagai basa-basi. Ya, padahal sama-sama tindakan mengajak mampir seseorang. Nah, itu objek. Jadi kajian antropologi itu awalnya objeknya sangat konkret, yaitu perilaku manusia atau tindakan manusia atau aktivitas manusia, kemudian berubah menjadi kurang konkret, abstrak, ya, karena dia tidak terlihat, yaitu pikiran manusia. Dulu awalnya dia meneliti tentang tindakan tadi, lalu dia meneliti tentang pikiran manusia. Itu lebih sulit untuk diuraikan. Nah, yang terakhir ini, saudara sekalian, antropologi meneliti tentang benda-benda yang diciptakan oleh manusia, atau benda-benda yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Baik, saudara sekalian, semiotika itu boleh dikatakan sebagai teori tentang tanda. Tanda itu punya makna. Kalau saudara di jalan raya, lalu melihat ada lampu merah, lampu menyala merah, maka kita berhenti. Kita paham, kita semua sepakat bahwa lampu merah adalah tanda berhenti. Lalu di situ ada tanda lain yang menunjukkan bahwa ada tanjakan, misalnya. Lalu ada tanda yang menunjukkan bahwa itu rawan longsor. Semua ada tanda-tandanya. Jadi ada tanda, ada yang ditandai. Jadi itu contoh tentang tanda. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah bahwa sebetulnya tanda itu bukan sekedar, itu berbeda dengan kode. Kode kalau kita katakan tadi seperti gambar tadi, itu mungkin lebih cocok disebut sebagai kode, atau bisa juga disebut sebagai tanda. Namun pada dasarnya adalah tanda itu tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang sifatnya itu mewakili sesuatu saja.
Namun tanda itu juga mencakup semua hal yang dapat diakses oleh panca indera kita. Jadi kita lihat gedung adalah tanda. Pakaian kita adalah tanda. HP kita adalah tanda. Bahkan pasangan hidup kita adalah tanda. Anak kita adalah tanda. Ya, karena apa? Tadi saya katakan bahwa segala hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu adalah tanda. Saya punya katakanlah punya istri yang cantik, maka saya kemudian menandai, ya, atau kemudian orang mengenal saya sebagai Pak Nurhadi yang punya istri cantik. Atau saya punya sepeda motor besar, orang mengenal Nurhadi yang punya motor besar. Jadi kemudian dia menjadi bagian dari diri saya. Karena kemudian sepeda motor besar tadi menandai saya. Jadi kalau terdengar suara motor besar lewat di kampung, itu Nurhadi mau datang. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, tanda itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang sifatnya alamiah, yang kedua adalah yang buatan. Yang alamiah itu, ya kita lihat ada bulan, ada bintang, itu semuanya alamiah. Dan dari yang alamiah tadi, seringkali kemudian diubah menjadi ikon orang ya. Senyuman itu adalah tanda. Sebetulnya dia buatan, dia alamiah, senyuman. Tapi kemudian sekarang ada istilah emotikon. Ya. Tertawa, sedih, itu kan kelihatan. Itu alamiah sebetulnya. Namun kemudian dia berubah menjadi ikon. Sehingga kemudian kita mengenal emotikon. Ikon untuk emosi, untuk perasaan kita. Lalu kita mengenal tadi, saya katakan. Misalnya soal ada bintang dan bulan. Bulan bintang, bulan sabit ya. Jarang sekali bulan itu digambarkan sebagai bulan yang utuh. Namun bulan itu seringkali digambarkan sebagai bulan yang berupa bulan sabit. Dan ini kemudian identik dengan orang-orang Islam. Ya. Orang bertanya, lalu mengapa apa hubungannya bulan dengan Islam? Ya karena Islam adalah salah satu masyarakat yang menggunakan bulan sebagai penanda, sebagai tanda datang dan berakhirnya suatu musim, atau suatu bulan, atau suatu masa. Baik, itu tanda itu bisa alamiah, bisa buatan. Ya buatan itu ya pakaian kita, rumah kita itu buatan, mobil itu buatan. Yang alamiah itu ada gunung, ada bintang, ada bulan, ada lautan, ya, ada juga langit barangkali, ya, ada planet-planet. Ya. Yang itu kemudian yang alamiah tadi dia kemudian bisa berubah menjadi ikon atau dijadikan ikon. Baik, saudara sekalian, agama juga begitu kan? Agama itu diubah, ada ikon-ikon tertentu yang kemudian dianggap mewakili agama tertentu. Misalnya apa? Kitab suci. Bukan firman Tuhannya, namun naskahnya, teksnya. Itu dianggap suci. Jadi kalau ada orang yang dianggap menghina kitab suci tadi, menginjaknya, membakarnya, membuangnya, atau mencampakkannya, maka orang akan berpotensi untuk dijadikan sebagai sasaran persekusi. Gitu. Yang ketiga adalah bahwa ada yang kita kenal dengan konvensi semiotika. Jadi sesuatu yang disepakati bersama menurut semiotika. Jadi tanda itu ada konvensi. Ada banyak tanda yang kemudian telah diketahui artinya apa. Telah disepakati bersama. Namun, saudara sekalian, tidak semua ternyata. Tidak semua konvensi itu buat secara bulat di tengah masyarakat. Jadi itu dan konvensi tadi kemudian dia karena dia disepakati bersama oleh masyarakat, maka orang paham secara keseluruhan
apa arti dari sebuah tanda. Seperti tadi contohnya, lampu merah tadi itu contoh betapa kemudian orang telah setuju bahwa itu adalah tanda yang yang dimaknai sebagai sebagai harus berhenti. Begitu hijau, orang tiba-tiba berjalan. Jadi saudara sekalian, sebetulnya tanda itu dia dapat mempengaruhi perilaku orang. Kita melihat melihat di jalan ada lambang masjid, maka kemudian kita mulai saya ingin pergi ke masjid misalnya. Lalu misalnya orang juga hari ini saat ini saya sedang di luar kota misalnya, lalu saya ingin mencari tempat ibadah, maka saya mencari Google. Di Google saya menemukan kadang-kadang bukan tulisan, namun dia gambar masjid. Oh itu ternyata masjidnya hanya 300 meter dari tempat saya, misalnya begitu ya. Jadi dia mempengaruhi perilaku. Dan tanda itu kemudian mengalami perkembangan dia semakin hari semakin kompleks. Tanda yang dulu bukan tanda, sekarang mungkin menjadi tanda. Dan dulu yang merupakan tanda, sekarang mungkin bukan tanda. Dulu misalnya di masa lalu peluit itu bukan tanda apa-apa. Peluit ya peluit. Dulu digunakan oleh para pelaut untuk menandai keberangkatan kapal. Tapi belakangan peluit juga digunakan untuk keperluan lain. Peluit dipakai untuk pertandingan sepak bola, ya, dipakai oleh wasit. Peluit dipakai oleh wasit di dalam pertandingan bola basket, ya, bola voli juga. Namun mengapa di pertandingan bulu tangkis tidak ada peluit? Menarik ya. Jadi rupa-rupanya ada jenis-jenis kegiatan tertentu yang dia membutuhkan tanda. Namun ada kegiatan tertentu yang dia cukup dengan tanda yang telah ada. Tapi sebagian ada yang membutuhkan tanda lain yang harus dia tambahkan. Jadi tanda itu karena dia ada di mana-mana, maka dia kemudian digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Baik, saudara sekalian, ini ada seorang ahli bahasa namanya Ferdinand de Saussure. Nah, dia mengatakan bahwa tanda linguistik itu adalah norma. Saudara tahu tanda linguistik ya? Ada titik, ada koma, itu tanda bahasa atau tanda baca. Namun lebih jauh dari itu, tanda linguistik itu hal-hal yang kemudian kita gunakan untuk keperluan interaksi kita. Kita bicara ke orang lain. Itu kita menggunakan tanda linguistik. Kita kemudian meletakkan kata itu pada posisi yang seharusnya dia berada. Kalau dia diletakkan pada posisi yang berbeda atau berubah posisinya, maka tanda tadi akan atau kata-kata tadi akan memiliki makna yang jauh berbeda atau mungkin tidak punya makna. Jadi de Saussure mengatakan tanda adalah sesuatu yang sifatnya normatif. Dia normal. Yang kedua, tanda itu bersifat semena-mena, arbitrer. Karena apa? Kita nggak tahu mengapa kemudian tiba-tiba kita kalau kita dalam konteks bahasa ya, mengapa kemudian saya melihat ada binatang berkaki 4 punya bulu dan bunyinya mengeong, lalu kita beri nama kucing. Nggak tahu. Ya, tidak tahu kita. Bagaimana kemudian kita atas dasar apa kita menyebut dia kucing? Atas dasar apa kita menyebut sesuatu yang kita minum itu kita sebut sebagai air? Mengapa tidak batu? Mengapa tadi kita sebut kucing itu tidak kita nggak sebut sebagai ayam? Jadi semena-mena karena tahu-tahu itu menjadi bagian dari kesepakatan di dalam masyarakat kita dan kita tidak bisa menolak. Itu tanda. Tanda ini juga sama tadi, lampu merah tadi. Sehingga kadang-kadang orang itu protes dengan cara merusak lampu merah. Karena lampu merah itu dianggap sebagai simbol atau sebagai simbol dari berkuasanya negara. Jadi kalau orang demonstrasi itu yang dirusak adalah hal-hal yang dianggap mewakili negara. Mewakili kendali negara atas rakyatnya.
lampu merah, ya, portal, ya, lalu separator, atau mungkin baliho, atau mungkin kantor-kantor pemerintah mungkin, atau kendaraan dinas. Jadi orang tahu betul sebetulnya di dalam masyarakat itu mana yang dianggap mewakili suatu lembaga, suatu individu, atau suatu kelompok. Jadi kalau mau buat marah orang Islam, ya gampang aja, cukup bakar Quran di depan orang Islam, maka dia akan marah. Ya, itu contohnya. Ya. Artinya apa? Bahwa orang kemudian melihat bahwa ada sesuatu yang kemudian dia akan mewakili sesuatu yang lain. Nah, The Social mengatakan bahwa di dalam mana tadi? Dia mengatakan bahwa ada keterkaitan antara yang ditandai dengan yang menandai. Sesuatu itu menandai apa? Itu clear jelas kalau menurut The Social. Ya, tapi kalau kita mengatakan apa yang ditandai? Kalau kita mengatakan pulang, saya mau pulang, maka kata-kata saya mau pulang itu mewakili sebuah tindakan. Saya keluar dari ruangan saya, menutup pintu ruangan kerja, menguncinya, pergi ke parkiran, ambil motor, pergi ke stasiun, lalu dari stasiun saya naik kereta, dari kereta saya turun Prambanan, dan saya turun sampai di rumah. Itu diwakili oleh sebuah kalimat bernama saya mau pulang. Jadi ketika saya mengatakan saya pulang, itu orang sudah membayangkan apa yang dilakukan oleh Nur Hayati ketika dia pulang. Jadi itu kemudian yang dikatakan oleh Ferdinand de Saussure sebagai keterkaitan antara yang menandai dengan yang ditandai. Ya, yang menandai itu adalah tadi kata-kata saya pulang tadi. Yang ditandai itu adalah aktivitas tadi. Kalau saudara mengatakan saya capek, maka kemudian orang akan melihat muka. Kamu itu bilang capek, tapi kok mukamu kayak nggak orang capek. Orang nggak percaya. Sehingga karena apa? Karena apa? Orang kemudian berusaha melihat apakah betul antara yang dia katakan dengan kenyataan itu ada. Jadi kira-kira itulah keterkaitan antara yang menandai dengan yang ditandai. Oke, yang ketiga, kata De Saussure, itu prinsip linguistik dapat diterapkan pada ranah lain, seperti etiket. Etiket itu menyangkut apa yang boleh dan yang sopan dan nggak sopan lah kira-kira gitu. Jadi hal-hal yang pada suatu masyarakat itu misalnya kalau saudara diundang makan malam dan itu harus menggunakan table manner, maka saudara harus tahu urutan makan itu seperti apa. Pertama saudara akan disuguhi oleh red wine kalau malam hari. Lalu saudara akan makan salad, appetizer ya. Lalu saudara akan makan main course, makanan utama. Lalu saudara akan mendapatkan bahasa Jermannya Nachtisch. Bahasa Inggrisnya itu setelah main course itu hidangan penutup ya. Jadi hidangan penutup. Itu saudara harus tahu urutannya. Kalau kita tidak menjalankan urutan itu, maka kita akan menyalahi aturan atau dianggap tidak pas. Sehingga tidak jarang bila kemudian tidak jarang kita itu kadang-kadang kalau berinteraksi dengan orang lalu kemudian dikasih tahu jangan begini, jangan begitu. Karena apa? Ada aturan-aturan yang itu berlaku. Saya 2 tahun lalu waktu diundang ke rumah teman saya, dia punya 3 orang anak cewek masih kecil itu. Teman saya di Wina Austria sana. Saya makan siang, jadi lama sekali tidak ketemu dengan dia. Kangen dia. Kita kemudian saya datang ke rumah dia dan saya diundang makan pagi, makan antara pagi dan siang, brunch. Dalam aktivitas itu saya mulai menikmati hidangan yang dia sajikan. Saya baru tahu anaknya yang masih kecil itu mengamati saya. Dan tibalah dalam satu kesempatan
ketika saya salah mengambil sendok. Ada 2 sendok kecil, ya kita hanya tahu itu sendok teh ya. Tapi sebenarnya ada sendok itu ada yang kecil, ada yang kecil sekali. Sendok teh itu. Yang satu digunakan untuk mengambil gula. Yang satu atau garam, yang satu digunakan untuk makan telur. Saya melakukan kesalahan tadi. Du hast eine falsch gemacht. Dia bilang dalam bahasa Jerman gitu. Ya, kamu melakukan kesalahan. Dia. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa sebetulnya prinsip linguistik itu bahwa sesuatu itu dilakukan dan dia yang mewakili sesuatu. Itu berlaku pada ranah-ranah lain. Nah, rupa-rupanya inilah yang kemudian menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi para antropolog ketika dia melihat objek-objek yang merupakan benda yang objek yang itu buatan manusia. Hari ini kita masih melihat, kalau yang paling gampang adalah kita itu memiliki metafora untuk berbagai hal ya. Kalau kita menggambarkan sebagai orang yang cantik itu, kalau dalam budaya Jawa itu kan ada beberapa ya, ada gulune ngolan-ngolan, yang berjenjang ya, lakune blarak sempal, macan luwe, lakune macan luwe, lembeane blarak sempal, semuanya itu metafora. Nah, namun sebetulnya yang ingin dikatakan oleh De Saussure adalah bahwa kita tidak bicara soal metafora, tapi kita bicara tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Pakaian ya itu mewakili siapa kita. Sehingga orang Jawa mengatakan ajining diri dumunung ana ing lati. Jadi harga diri berada pada mulut kita. Ajining saliro dumunung ana ing busana. Jadi harga diri kita itu tergantung kepada pakaian yang kita pakai. Jadi kita akan dinilai oleh orang lain menurut pakaian yang kita pakai. Kalau kita berpakaian kumal, maka kemudian ada kecenderungan orang menilai kita dengan tidak baik. Sehingga kalau kita di dalam angkutan umum, di sebelah kita itu orang, di kanan kita orang berpakaian kumuh, di kiri kita orang berpakaian rapi, maka kita cenderung curiga kepada orang yang berpakaian kumuh. Padahal dalam banyak kasus justru orang-orang yang berpakaian rapi inilah kemudian menjadi penjahat. Copet itu biasanya pakaiannya rapi, ganteng-ganteng gitu. Nah, jadi oleh De Saussure itu dikatakan bahwa ini adalah yang kita kenal dengan konvensi semiotika. Semua tanda itu kayak gitu. Oke. Dari sekalian, apa yang dikatakan oleh Peirce? Kalau tadi kita De Saussure dia mengatakan kalau De Saussure itu bicara soal tanda, maka Peirce bicara soal simbol. Ada 3 dia katakan. Dia katakan bahwa simbol itu tidak ada. Dia simbol kalau tanda tadi itu menunjukkan kaitan antara yang menandai dengan yang ditandai. Kalau simbol itu juga sama-sama semena-mena, namun tidak ada kaitan antara simbol yang muncul itu dengan sesuatu yang ditandai. Tidak ada kaitan antara penanda yang menandai dengan yang ditandai. Nah, saudara sekalian, apa contohnya simbol? Saya tadi katakan bahasa kita adalah simbol. Jadi bahasa itu bukan tanda, namun bahasa adalah simbol. Mengapa dikatakan simbol? Ya karena bahasa itu kita tidak pernah tahu sumbernya dari mana. Kosakata, kalau kita membuat kamus gitu ya. Mengapa kita menyebut itu sebagai tempe? Mengapa itu kita sebut sebagai tahu? Siapa yang dulu ngasih nama itu? Atas dasar apa dia ngasih nama itu? Bayangkan, anjing itu suaranya guguk, tapi kenapa ditulis namanya anjing? Kenapa bukan guguk? Ikan itu tidak punya suara, tapi kenapa diberi nama ikan? Apakah bentuknya itu kemudian bisa kita katakan, wah ini bentuk kayak gini itu artinya ikan? Tidak tahu. Jadi simbol itu sifatnya semena-mena,
dan tidak ada hubungan antara yang menandai dengan yang ditandai. Yang kedua adalah ada ikon namanya, itu memiliki kemiripan dengan yang ditandai. Itu tadi yang saya katakan, ya, ikon tadi. Jadi kalau ada ikon bulan, ya itu mendekati bentuk bulan sabit. Bintang juga mendekati bentuk bintang. Hati juga mendekati bentuk hati, ya. Karena kalau kita gambar ya bentuk hati ya seperti tadi, seperti mirip kayak itu. Yang ketiga adalah ada konsep namanya indeks, yaitu dia menunjukkan bukti atas apa yang digambarkan. Jadi indeks itu kalau kita gambar misalnya ada tanda lalu kita ada tulisan di sini. Ya, ini loh artinya kan gitu. Itu indeks. Baik. Sekalian, ini contoh indeks dan simbol. Ikonnya itu sepeda. Simbol saudara lihat tidak jelas. Ini apa sebenarnya? Yang tengah adalah ada indeks. Itu bukti tentang apa yang terjadi. Jadi ini sesuatu yang mematikan sehingga digambarkan dengan tulang belulang dan tengkorak. Itu indeks. Kalau ikon tadi itu sepeda contohnya ikon. Ini adalah gambar sepeda. Sekalipun dia ya bukan sepeda, dia hanya gambar seperti sepeda. Mobil juga kayak gitu bentuknya mobil, ya. Namun dia bukan mobil, hanya mirip atau mendekati mobil bentuknya. Baik. Dan sekalian, lalu apa yang kita lihat selanjutnya? Jadi ini contoh indeks dan simbol. Ikonnya itu adalah gambar seperti yang sudah lihat di kamar mandi itu. Indeksnya ya pakaian ya orang yang itu, indeksnya itu kayak gitu. Simbolnya itu ya simbol panah dan tanda silang di situ. Tanda plus. Itu simbol. Ya, jadi itu bisa beda. Apa kita bisa bedakan mana ikon, mana indeks, mana simbol. Jadi indeks itu punya korelasi langsung dengan apa yang ingin dia tunjukkan. Orang tahu bahwa ini adalah laki-laki dan perempuan. Pasangan suami istri atau pasangan laki-laki dan perempuan. Baik, saya sekalian, apa yang dikatakan oleh Roland Barthes, ada seorang pakar namanya Roland Barthes, dia menulis tentang image clothing lawan written clothing. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, kalau yang di atas itu adalah pakaian yang digambarkan. Itu pakaian digambarkan seperti itu. Bentuknya ya sama dengan pakaian. Namun ada written clothing, yaitu pakaian yang kemudian ditulis begitu rupa atau digambarkan begitu rupa sehingga kemudian akan muncul seperti pemaknaan tertentu terhadap produk yang dipasarkan. Sebenarnya celana jin kalau kita lihat, ya, tetapi kemudian dia menjadi berbeda karena dia dikemas melalui iklan sedemikian rupa sehingga kemudian dia menampilkan atau dia tampak seperti sesuatu yang menandai atau sesuatu yang kemudian identik dengan orang yang aktif di sekolah atau orang yang pergi ke sekolah. Jadi kalau mau keren itu kata dia kira-kira pakailah Levi's. Kalau mau keren ke sekolah maka pakailah Levi's. Itu kata dia. Nah, dia membedakan antara image clothing lawan written clothing. Nah, apa kontras di antara keduanya? Ya. Yang pertama adalah keduanya sama-sama pakaian, sebetulnya. Ya. Yang satu pakaian, yang kedua juga pakaian. Namun, strukturnya lah yang beda. Yang pertama itu, bahannya ya adalah bentuk. Bentuknya besar, kecil, ya, panjang, pendek. Ya. Garis bisa lurus, ya, ada jahitan, dan seterusnya, itu bentuk. Permukaannya kelihatan, ya, itu permukaan ditampilkan, lalu warnanya juga kelihatan.
dan relasinya bersifat spasial. Mengapa spasial? Karena dua celana itu diletakkan di atas meja, lalu kelihatan bahwa dia terletak di sebuah tempat. Ya, dan ya sifatnya spasial. Yang kedua, sifatnya tidak spasial. Kita nggak melihat bahwa bahwa posisi ini kan ada gedung sekolah, ada tulisan dan ada celana. Kelihatan bahwa celana itu ada entah di mana, tapi kemudian orang berpikir bahwa ini orang sedang berimajinasi, atau dari sini kita berimajinasi tentang orang yang akan pergi ke sekolah dengan menggunakan celana Levi's. Jadi itulah kenapa kemudian sifatnya itu relasinya tidak logis ya, bahkan ya, dan relasinya kalau tadi spasial tadi ya jelas, ini relasinya tidak logis. Apa hubungan antara celana dengan pakaian? Apa hubungan antara celana jeans dengan dengan baju keren dan sepatu serta buku yang dibawa oleh seseorang? Tidak ada. Kalau yang pertama adalah bahannya itu murni bentuk ya dan warna, maka yang kedua adalah bahannya adalah kata-kata. Orang kemudian memusatkan perhatiannya pada kata-kata right for school, cocok untuk sekolah. Iklan. Jadi pakaian itu dibuat oleh pabrik, setelah itu dikemas begitu rupa oleh bagian pemasaran. Agar orang tertarik maka harus dirayu, harus diusik nalar dia, agar dia kemudian tertarik untuk membeli barang yang dihasilkan oleh tidak bisa jadi kelihatan bahwa kemudian tidak ada kaitan antara celana dengan sekolah. Baik, saudara sekalian, kita lihat kontras keduanya. Dan yang ketiga adalah jadi ada kajian tentang fotografi fashion. Sebenarnya kalau kita lihat fotografi fashion itu mungkin ya ada kaitannya dengan fotografi berita. Dan mereka memiliki aturan tersendiri di dalam komunikasi fotografi. Masing-masing punya leksikon, punya pilihan kata sendiri dan punya sintaks masing-masing. Dan frasenya juga beragam. Sehingga fotografi fashion itu kita lihat tergantung objeknya apa, lalu tergantung apa yang ingin dia sampaikan. Fotografi fashion itu kadang-kadang dia ingin menampilkan gambaran tentang sebuah produk yang identik dengan orang-orang yang aktif. Maka ditampilkanlah orang yang berpakaian resmi. Tapi ada juga pakaian-pakaian yang itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya privat. Ya. Kemudian ditampilkanlah sosok yang kemudian dia tidak terlalu banyak berdandan, namun dia tampak sedang santai di sebuah tempat. Di tempat tidur, di depan rumah, di pantai, dan seterusnya. Ya. Itu contohnya. Jadi fotografi fashion itu seperti itu. Masing-masing punya gaya sendiri-sendiri, ya. Gaya frase masing-masing, dan itu kemudian ditentukan pada apa yang ingin dia sampaikan dari foto yang dia sajikan tadi. Nah, sekalian, tadi saya katakan ada written clothing. Struktur kalimatnya tidak identik dengan struktur kalimat yang ada. Ya. Dia hanya dia hanya kumpulan kata yang kemudian seringkali tidak langsung punya makna yang dapat dipahami secara tuntas. Ya. Nah, dia dibawa oleh bahasa, yang ditulis tadi, gambarkan tadi, dan dia bahkan menentang bahasa tadi. Mengapa dikatakan menentang bahasa? Karena dia tidak benar-benar ingin menggunakan kata-kata itu untuk keperluan komunikasi, namun dia menggunakan kata-kata itu untuk memanipulasi pikiran orang. Ya, orang dimanipulasi pikirannya. Dan yang terakhir adalah written clothing itu diciptakan melalui kaitan antara gambar dengan bahasa. Ada gambar, lalu di situ ada teks. Jadi kita lihat bahwa teks itu tidak cukup berbicara. Harus ada bahasa. Nah,
Return clothing itu sebetulnya kita temukan dalam iklan-iklan yang sifatnya visual atau audio visual, Mas. Di televisi, ya, di Instagram itu iklan banyak bermunculan. Di situ ada suara, ada produk, ada tampilan tentang produk itu, ada gaya tertentu yang dimainkan oleh seorang model misalnya, lalu ada narasi. Narasi itu bisa berupa kata-kata yang ditulis atau bisa juga kata-kata yang itu asal dari hal-hal yang disampaikan oleh seseorang. Baik. Dan sekalian, nah, ada real clothing. Ya. Jadi kalau tadi itu bagaimana pakaian itu digambarkan, kalau ini adalah bagaimana pakaian itu senyatanya ada. Strukturnya itu teknologis. Saudara lihat pakaian saudara. Coba nanti amati baju saudara. Itu teknologis sifatnya. Karena apa? Kelihatan bahwa kemudian mereka dapat menyambungkan antara kain satu dengan kain yang lain itu melalui proses yang sifatnya sangat teknologis, ya. Dipotong begitu rupa, diukur dengan begitu pas, ya. Karena kalau ukurannya tidak pas, itu pasti dia pakaian tidak nyaman dipakai. Diukur dengan pas, dipotong dengan baik, dijahit dengan baik juga, sehingga kemudian pakaian yang kita pakai tidak cepat rusak, ya. Dan kalau kita lihat real clothing itu, ini sebetulnya pakaian yang kita pakai ini, contohnya adalah pakaian kita itu contohnya, ini sebetulnya menunjukkan ada sejarah panjang sampai dengan pakaian ini yang kita pakai, sampai pakaian ini sampai lalu kita pakai hari ini. Sejarah panjang itu tergantung bahannya apa. Kalau ini pakaian yang kita pakai ini kebanyakan itu katun atau campuran katun dan plastik. Kalau saudara datang ke toko nanti ya, ke supermarket mau beli baju, lihat ada bagian bawah di dekat kancing biasanya atau di belakang sini, itu ada secari kain yang itu bertuliskan informasi tentang kain itu. Ya. Apa itu? Biasanya jangan disetrika, ya, atau disetrika dengan suhu berapa. Lalu ada tulisan di situ. Berapa persen apa. Jadi semakin mudah baju kita setrika, itu sebenarnya kandungan polyesternya itu semakin besar. Jadi kalau saudara punya baju halus licin gitu, itu pasti itu baju itu terbuat mayoritas dari bahan plastik, yaitu polyester. Saudara lihat, ya, plastik yang kita pakai itu, kalau saudara tahu jersey pakaiannya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu semuanya bahannya mayoritas terbuat dari plastik. Karena bahan dari plastik itu akan mudah membuang keringat dari badan kita. Jadi kalau saudara lari itu atau jogging atau melakukan aktivitas yang kemudian membuat saudara mengeluarkan banyak keringat, jangan gunakan pakaian katun. Karena pakaian katun itu akan membuat keringat itu terserap oleh katun itu, sehingga saudara tidak nyaman dengan pakaian itu. Cepat lelah nanti. Jadi kalau saudara mau kayak saya tiap pagi jogging itu 2 hari sekali saya lari itu saya mendapati bahwa itu tadi, kalau kita pakai pakaian yang tidak pas itu maka kita akan cepat lelah. Ya, itu. Jadi saudara sekalian, itu gambarannya. Tergantung sejarahnya. Tergantung bahannya apa. Kalau kita lihat ada pakaian yang itu bahannya terbuat dari katun, maka dia ada sejarah panjang, sejarah eksploitasi atas orang-orang yang bekerja di pemintalan benang dan orang-orang yang bekerja di pemanenan kapas tadi. Kapas itu adalah sejarah perbudakan. Kalau tahu ya, jadi pakaian dari kita itu orang-orang modern itu dia menggunakan pakaian yang sangat halus, sangat bagus. Itu semua adalah produk dari perbudakan. Sebelum ditemukannya bahan serat kain sintetis yang terbuat dari polyester ya. Dulu orang mengambil kapas lalu dipintal kapas itu untuk dijadikan baju. Itu sejarah panjang perbudakan. Jadi orang-orang tadi saya katakan orang-orang menggunakan pakaian yang bagus, cantik, ganteng dan kemudian elok itu berkat adanya jasa besar para budak. Yang pertama. Nah, yang kedua ada proses selanjutnya adalah proses pengangkutan.
barang kapas dari ladang kapas ke pabrik. Itu dibutuhkan konsumsi energi yang luar biasa. Mereka harus menggali fosil ya, minyak, lalu kemudian dibuatlah bahan bakar minyak. Bahkan lebih dari itu sebetulnya telah terjadi kerusakan terhadap ekosistem sebagai akibat dibudidayakannya tanaman kapas secara masif. Karena tanaman kapas itu kapas dibudidayakan di lahan-lahan yang sebelumnya itu lahan-lahan produktif, atau sekurang-kurangnya dulu adalah lahan yang berupa hutan alam. Jadi mereka harus membabat hutan dibabat, lalu kemudian dijadikan sebagai ladang kapas. Lihat, kita lihat. Pertama ada kerusakan ekosistem. Yang kedua adalah eksploitasi terhadap manusia. Yang ketiga adalah ada eksploitasi terhadap sumber daya alam berupa fosil tadi. Diangkut dengan kendaraan yang dia mengeluarkan polusi ya, dan dia mengeluarkan, begitu dia sampai di pabrik, maka kemudian ada proses pemintalan benang. Siapa yang bekerja di situ? Yang bekerja adalah orang-orang yang diupah dengan sangat rendah. Dan bahkan, dan sekalian, para pekerja di pabrik tekstil itu banyak yang menderita penyakit. Yang paling banyak adalah penyakit kanker dan penyakit liver. Karena mereka harus berurusan dengan cairan kimia untuk mewarnai pakaian mereka. Ya. Ada juga banyak yang di antara mereka yang mengalami pengurangan atau mengalami kemunduran di dalam kemampuan melihat mereka. Kemampuan melihat mereka mengalami kemerosotan karena mereka harus bekerja di bawah lampu yang tidak terlalu terang. Karena mata dia terbiasa melihat sesuatu pada cahaya yang tidak terlalu terang, maka kemudian matanya harus bekerja sangat keras. Akibatnya kemudian mereka mengalami setengah buta. Jadi saudara harus lihat itu. Mereka bahkan banyak yang mengalami kebutaan. Kalau tidak pakai kacamata yang cukup tebal, mereka akan tidak dapat melihat apa-apa. Dan seterusnya. Ya. Dan bahkan sampai dengan dijual di supermarket itu, di department store itu, di toko pakaian itu, di situ yang menjajakan adalah para perempuan yang kemudian dia menjadi objek tatapan mata laki-laki. Jadi betapa kemudian ada sejarah panjang eksploitasi budak, eksploitasi terhadap sumber daya alam, eksploitasi terhadap hutan hutan alam, ada eksploitasi terhadap manusia berupa eksploitasi terhadap perempuan. Jadi ada pertanyaan, mengapa kemudian para SPG itu perempuan? Karena ya orang berpikir bahwa perempuan adalah sebagai sumber daya tarik. Dia digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian para konsumen agar dia tertarik mendatangi tempat itu. Bayangkan, perempuan dijadikan sebagai objek untuk dilihat, diamati, dikagumi kecantikan. Dan mereka diupah sangat rendah. Yang paling hanya UMR mereka, upah mereka. Jadi seolah-olah bahwa kemudian perempuan tidak memiliki kemampuan lain selain hanya mengandalkan kemampuan fisik, kecantikannya. Itu salah satu bentuk pelecehan dan penindasan terhadap perempuan. Jadi, saudara sekalian, jadi di situ kalau kita bicara tentang real clothing itu, kita bicara sejarah panjang tentang bagaimana berbagai macam kejanggalan, berbagai macam hal yang terkait dengan penindasan, dengan eksploitasi itu terjadi. Ya, saudara hari ini pakai pakaian dengan harga yang sangat murah. Itu saudara bisa bayangkan ya. Saya beli baju ini mungkin harganya sekitar 150.000 barangkali. Sudah lama, dan saya bayangkan ya, sampai dengan saya pakai, ini dia telah mengalami proses yang begitu panjang baju ini. Dan di situ terlibat manusia-manusia yang kemudian mereka berada dalam kondisi yang hidupnya tidak nyaman. Saya lebih nyaman daripada mereka. Orang yang membuat pakaian ini, ya, rumah mereka mungkin hanya ukuran 36.
rumah mereka. Bahkan ini contoh bahkan. Belum kalau kita bicara soal gedung. Saudara tahu hotel-hotel hebat yang besar-besar itu ya, tinggi-tinggi dan indah sekali, dan orang harus masuk ke situ dengan biaya yang sangat mahal itu. Itu dikerjakan oleh orang-orang yang kehidupan mereka jauh di bawah standar orang-orang yang tinggal di hotel itu. Saudara bisa bayangkan. Jadi kelihatan bahwa sebetulnya sesuatu yang diciptakan manusia itu, kalau kita bicara di dalam konteks real tadi, ya, kalau ini contoh pakaian ya, rumah juga, gedung juga begitu. Ada jejak eksploitasi yang itu kemudian tidak banyak diamati oleh kita. Itu gambaran awal dari kuliah kita. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya ambil silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tak ngopi dulu. Break 5 menit lah kira-kira. Silahkan Riki, silahkan nyalakan mikrofonnya. Baik Pak, terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk Pak? Ya, sudah. Baik Pak, saya izin bertanya tadi terkait contoh semiotika yang Bapak sebutkan, salah satunya tentang adanya tawaran atau basa-basi antara untuk mampir gitu ya Pak. Itu tadi Bapak sebutkan bahwa bisa dipastikan jika yang memberikan tawaran itu orang Minangkabau, itu dapat dipastikan bahwa itu bukan basa-basi. Terus jika yang menyampaikan adalah orang Jawa khususnya, itu ada kemungkinan untuk mungkin itu hanya sebatas basa-basi. Nah, pertanyaan saya, apa tanda yang menunjukkan bahwa hal abstrak yang ditawaran itu kan berada dalam pikiran ya Pak. Nah, kenapa itu bisa dipastikan bukan basa-basi atau hanya tawaran semata saja? Bagaimana kita melihat tanda yang sifatnya abstrak tersebut sehingga kita dapat menyikapinya dengan baik, Pak? Baik, pemahaman tentang tanda itu, tentang hal-hal yang simbolik tadi, itu sebetulnya baru dapat kita lakukan setelah kita cukup berinteraksi dengan mereka. Ya, kalau kita orang baru dan tidak cukup berinteraksi, itu kita tidak, ya tentu kita bisa salah dan mungkin akan salah. Ya. Tapi kalau kita sudah cukup berinteraksi dengan mereka, maka kita akan tahu. Terutama apabila interaksi itu di dalam konteks budaya tertentu. Jadi kalau saya tumbuh besar di dalam masyarakat Jawa dan kemudian saya disapa oleh orang Jawa dengan cara seperti itu di Jawa, ya, dan saya sudah akrab dengan dia, saya kenal dengan orang itu, maka ya saya katakan dipastikan dia pasti basa-basi. Begitu pula kalau kemudian saya itu orang Minang, ya, saya tumbuh besar di Minang dan saya berinteraksi dengan orang Minang, dan ada orang Minang di wilayah Minang yang kemudian menawari saya, ayo mampir, itu saya akan mengatakan ya pasti dia tidak basa-basi. Jadi perlu ada kompetensi lah, pemahaman ya tentang budaya suatu masyarakat, tentang apa yang tepat, apa yang kurang tepat di dalam suatu masyarakat. Dan itu memang kemudian harus dipahami di dalam ranah budaya tersebut. Jadi tentu kalau ada orang Minang yang kemudian menawari saya di sini, mungkin dia juga akan mirip-mirip dengan orang Jawa juga kan gitu ya. Orang Minang tinggal di Solo nawari saya, itu kan berarti ada kemungkinan dia basa-basi kayak orang Jawa. Sehingga kemudian saya katakan kita baru akan tahu dan dapat memastikan bahwa kita tidak salah kode itu, tidak salah memahami kode tadi, itu hanya dengan interaksi jangka panjang atau pemahaman yang cukup mendalam terhadap budaya suatu masyarakat. Karena apa? Kita meyakini bahwa setiap orang sebetulnya dia dibesarkan oleh budaya tertentu atau dibesarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang itu melekat pada budaya tertentu. Dan itulah kemudian menjadi panduan dia untuk menentukan apakah dia melakukan sesuatu atau tidak, untuk menentukan apakah dia mengatakan sesuatu atau tidak, untuk
memberikan pilihan kata-kata apa yang paling tepat untuk yang digunakan ketika dia harus menyampaikan rasa ketidaksukaan dia kepada orang lain. Itu contohnya ya. Itu deh. Jadi memang harus ada interaksi. Kalau belum ada interaksi ya wajar itu salah. Gitu saya rasa. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Izin mengonfirmasi, berarti untuk mengetahui coding yang diberikan itu agar tidak salah itu berarti harus dengan interaksi yang intensif dan butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Betul, harus Nah, ada interaksi. tadi disampaikan juga bahwa semiotika itu kan berkaitan dengan linguistik ya Pak. Nah, pasti antara masyarakat Minang dan masyarakat Solo itu terdapat sesuatu yang berbeda dalam penggunaan bahasa, entah itu dialek atau diksi. Nah, apakah tanda itu juga dapat dilihat dari hal tersebut, Pak? Ya, jadi apa namanya, masing-masing punya kaidah masing-masing. Ya, tadi saya katakan, kalau ingin melihat yang paling gampang adalah struktur kebahasaannya. Dan yang kedua adalah pilihan katanya. Jadi ada kalau kamu sebut tadi diksi, dan yang kedua bukan hanya diksi dalam bahasa itu. Ada yang namanya struktur, ada namanya grammar lah, tata bahasa itu bahasa. Jadi apa namanya, kalau kita dengan orang Minang ya barangkali secara gramatikal tidak terlalu beda ya. Namun mungkin ada perbedaan dalam kaitan dengan apa namanya kosakata tentu beda. Yang kedua adalah soal penggunaan atau gaya berbahasa itu berbeda. Namun kalau saya berikan contoh yang agak ekstrim ya, antara kita dengan orang-orang Inggris misalnya, itu kelihatan kita itu bahasanya beda, strukturnya juga berbeda, grammarnya berbeda. Kalau saya katakan orang tampan ya, dan orang tampan, orang itu adalah orangnya, tampan itu kata keterangannya ya. Kalau Inggris kan kebalik itu, tampan orang. Dan menjadi kacau kalau kemudian saya menggunakan struktur saya ketika saya bicara bahasa Inggris. He is a man handsome. Ya, nggak cocok. Yang kedua misalnya ada namanya kata ganti orang betina dan jantan. He and she. Orang Indonesia hanya menyebut kata dia. Dia pulang dari Jakarta. Kalau orang Inggris masih bingung, dia siapa? Karena dia itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau orang Inggris sudah jelas mengatakan he came back yesterday from Jakarta. Contoh. Yang kedua misalnya, perbedaan yang nyata sekali. Ada bahasa lain yang kemudian lebih sulit lagi dan lebih rumit lagi untuk diuraikan. Bahasa Jerman, bahasa Perancis, itu contoh bahasa yang mengenal konjugasi. Konjugasi itu perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh subjeknya. Ya. Jadi subjek berubah, maka kemudian ada perubahan kata kerja. Ya, Perancis misalnya, saya tinggal di Paris. Kalau saya kan orang Perancis bilang j'habite à Paris. Je habite à Paris. Kalau mengatakan kami itu Perancis mengatakan nous, bukan habit tapi nous habitons à Paris, dia bilang ya, kami tinggal di Paris. Itu kata orang Perancis. Jadi begitu itu lebih kacau lagi. Artinya apa? Di situ kelihatan bahwa bahasa itu kode kaidah kebahasaan itu berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, dan bahkan dikatakan bahwa struktur bahasa itu adalah yang menentukan batas suatu bahasa dengan bahasa yang lain, atau menentukan rumpun bahasa satu dengan rumpun bahasa yang lain. Itulah kenapa kita itu masih satu rumpun dengan orang-orang Filipina, karena sekalipun ya betul ada banyak kata yang itu mirip dengan orang Filipina. Kalau kita bilang ayam itu mereka bilang manuk ya. Ya kita tahu manuk itu apa ya, orang Jawa ya.
Orang manuk. Orang Papangga itu saya bilang mangan, ya mereka bilang mangan. Ya. Aku mangan, saya makan. Kita bilang asu, ya mereka bilang aso. Jadi itu mirip. Di samping itu juga penggunaan tadi, penggunaan grammarnya tidak sama, tata bahasanya juga sama. Sehingga kemudian kita dengan mereka itu masih satu rumpun bahasa. Namun beda dengan orang-orang Myanmar, ya, orang-orang Khmer, orang-orang Kamboja, dan orang Thailand. Mereka lebih dekat kepada bahasa-bahasa Cina. Mengapa? Karena di dalam bahasa mereka itu salah satu hal yang membedakan makna adalah intonasi. Dari satu kata itu kalau dibunyikan dengan cara berbeda, dia akan punya makna berbeda. Kalau Indonesia kan nggak ngaruh itu. Orang Cina itu mengatakan itu kalau dengan se itu beda artinya. Yang satu artinya 4, yang satu artinya mati. Ya. Sehingga orang Cina kemudian menghindari angka 4 di dalam banyak hal ya. Jadi kalau sudah datang ke hotel-hotel itu yang di gedung-gedung yang banyak lantainya itu biasanya angka 4 tidak ada. Karena dianggap sebagai angka sial. Karena 4 itu kalau diucapkan dengan cara berbeda akan berarti mati. Jadi orang Cina itu dia punya bahasa tertulis dan bahasa lisan. Nah, bahasa tertulis itu kadang-kadang orang bisa baca, namun ketika harus mengucapkannya, kadang-kadang bisa keliru. Ya, gitu. Karena begitu dia diucapkan dengan nada yang berbeda, maka intonasi yang berbeda dia akan berubah makna. Kalau Arab itu panjang dan pendek itu seringkali menjadi signifikan ya pengaruhnya. Jadi dengan itulah dengan orang-orang. Ya. Itu Diki. Jadi tiap bahasa punya kode masing-masing, punya grammar masing-masing, dan itu kemudian ya berlaku pada bahasa itu. Kalau kita gunakan grammar satu bahasa untuk bahasa yang lain, maka akan menjadi lucu, menjadi tidak logis gitu. Gitu gambarannya. Diki. Baik Pak, terima kasih dapat. Oke, baik saudara sekalian, ada pertanyaan yang lain? Kalau dari saya lanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya, sambil jalan boleh nanti ajukan tangan atau apapun yang menandai bahwa kita saudara mau bertanya. Baik, kita kembali ke soal tadi. Ini soal real clothing, pakaian tadi yang written clothing tadi itu hanya tampak di secara visual saja. Namun real clothing itu memiliki makna yang jauh lebih dalam ketimbang written clothing tadi. Karena tadi saya katakan ya, ada perubahan-perubahan tadi. Yang kedua adalah beragam jejak tadi, ya, strukturnya itu teknologis. Yang kedua jejak tindakan pembuatnya, ada jejaknya. Jadi yang motong siapa, yang jahit siapa. Pakaian ini kan dikerjakan oleh banyak orang dan oleh banyak pihak lah. Gitu. Kecuali kalau saudara datang kepada penjahit, ya, maka yang jahit dan yang motong biasanya sama orang. Atau mungkin dia punya orang lain yang memotong lalu dia menjahitnya. Bisa begitu. Namun kalau kita perpanjang lagi sejarahnya, maka akan kelihatan bahwa di tiap bagian itu dia ada terlibat manusia, terlibat proses-proses yang itu di dalam banyak aspek seringkali tidak manusiawi, seringkali dia menjadi berupa eksploitasi terhadap manusia. Baik, saudara sekalian, itu real clothing. Lalu tadi setiap objek itu punya 3 unsur kata dia. Yang pertama adalah teknologis. Ini tadi sudah saya sebutkan. Unsur teknologis itu dibuat dengan cara tertentu. Kelihatan bahwa ini dirancang dengan begitu Pak, pakaian kita. Itu contoh pakaian ya. Rumah juga begitu, mobil juga begitu. Yang kedua adalah ada unsur yang sifatnya ikonis. Nah, kita kembali ke soal ikon tadi. Ya, ikon apa gambarnya? Ya. Ikon ya. Ikon ya, jadi kayak gitu. Sesuatu yang kemudian seperti melambangkan sesuatu. Ya, objek itu punya 3 struktur. Teknologis, ikonis yang melambangkan sesuatu. Yang kedua adalah verbal. Mengapa dikatakan verbal? Karena dia kemudian menjadi sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain.
atau dia berbicara tentang sesuatu. Nah sekalian, lalu bagaimana? Jadi dia mengatakan, Roland Barthes mengatakan ada pola sirkulasi di dalam struktur objek tadi. Ya, yang pertama adalah struktur teknologis. Hasilnya adalah bahan garmen yang asli, itu seperti bahasa ibu. Jadi seperti induknya lah gitu ya. Jadi ini ada pakaian, pertama dibuat. Itu garmen yang asli. Yang kedua adalah ada struktur ikonis dan verbal. Jadi bahasa ini adalah seperti bahasa turunan. Karena dia pakaian tadi, dia tidak berhenti hanya kemudian menjadi pakaian saya, lalu dia berhenti, orang tidak lagi memperbincangkannya. Saya pakai pakaian, lalu kemudian orang memperbincangkan. Pakaian Pak Nur Hadi sudah beberapa tahun nggak pernah ganti. Atau wah pakaian Pak Nur Hadi itu murahan. Saya begitu, atau oh itu mahal. Jadi kemudian ada hal-hal yang sifatnya ikonis dan kemudian diperbincangkan. Jadi yang kita lihat adalah bahwa objek tadi dia kemudian dianggap mampu untuk menggambarkan tentang diri seseorang. Kita lihat ada seorang perempuan yang menggunakan pakai hijab. Dalam pikiran kita ini perempuan alim. Gitu ya. Ada perempuan yang berpakaian tidak pakai hijab. Ini dia belum hijrah. Gitu ya. Dia masih zaman jahiliyah hijrah. Selain muhajirin ada juga ansor padahal ya. Saya nggak pernah hijrah karena saya itu muhajir, saya ansor, saya tidak bukan muhajirin. Contohnya begitu. Jadi bagaimana tadi objek tadi itu kemudian mengalami penerjemahan, jadi diterjemahkan begitu rupa dan orang kemudian mempersepsikan objek yang digunakan oleh seseorang itu sebagai mewakili misalnya atau menggambarkan atau kemudian dianggap menjelaskan gambar tentang diri seseorang. Saya ke kampus kan pakai sepeda. Orang mengatakan, wah ini orang olahragawan. Atau coba badan saya besar. Tapi sebagian orang mungkin mengatakan, wah ini orang yang nggak punya duit. Ya. Biasanya bawa mobil pakai sepeda. Contohnya. Jadi, tapi itulah yang dikatakan sebagai struktur verbal itu kayak gitu. Jadi ada sepeda itu identik dengan kesehatan, dengan orang yang aktif, namun ada juga struktur yang sebenarnya verbal, yang itu kemudian menceritakan tentang siapa diri kita. Ada konsep namanya penggeser. Jadi kalau kita lihat tadi ada proses yang disebut sebagai transformasi. Jadi fashion itu pakaian itu mengalami sirkulasi. Yang pertama adalah pakaian itu dibuat, lalu setelah dibuat dia tidak berhenti di situ, lalu kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang sifatnya ikonis ya, dan terakhir dia diperbincangkan. Dan itu hanya dapat dilakukan melalui sebuah agen bernama atau operator tertentu atau operator yang disebut sebagai shifter. Jadi shifter itu boleh dikatakan sesuatu yang mengubah struktur yang satu menjadi struktur yang lain. Mengapa demikian? Ya, dikatakan bahwa pakaian itu dibuat oleh pabrik dan dia harus laku. Harus laku. Atau sekurang-kurangnya yang membuat itu, produsennya. Dia ingin agar pakaian-pakaian itu laku. Bagaimana caranya agar laku? Maka kemudian dia membuat iklan, membuat gambaran tentang produk tadi sedemikian rupa sehingga kemudian dia akan tampak sebagai sesuatu yang didambakan oleh calon konsumen. Para konsumen dia berpikir, wah ini kayaknya menarik untuk dibeli. Nah, seringkali saudara sekalian, penggambaran tentang produk tadi tidak mencerminkan kondisi real dari produk itu.
dan seringkali nggak ada hubungannya. Seperti tadi, ada celana ya, celana Levi's tadi. Dia diasosiasikan oleh pembuat iklan tadi dengan orang yang aktif di sekolah. Padahal nggak ada hubungannya. Dia memaksa agar orang kemudian mencoba mengasosiasikan itu dengan sekolah. Kalau iklan-iklan belakangan ini, Levi's itu diidentikan dengan orang-orang yang maju, orang yang jantan. Ya. Ada iklan yang beberapa tahun lalu itu di televisi itu menampilkan orang yang menyelamatkan seorang gadis ya dari gedung yang sebelah dengan menggunakan seutas tali, dan tali itu dia menggunakan celana jeans tadi untuk menggantung dirinya agar dia bisa bergeser dari satu gedung ke gedung yang lain di bawah tali tadi. Seperti seperti flying fox. Nah, jadi shifter itu sesuatu tadi itu mengubah dari satu kode ke kode yang lain, yang semula adalah struktur teknologis menjadi struktur yang sifatnya ikonis dan verbal. Jadi ada pengubah. Pengubahannya itu agennya itu macam-macam. Ada yang manusia, ada yang itu iklan, ada juga agen yang itu manusia sifatnya, atau kita menjadikan diri kita sebagai pemasar gratisan ya. Ada seorang laki-laki dia pulang, dia jalan-jalan lalu dia bertemu dengan teman-temannya, lalu dia nongkrong itu, dia bawa jam, dia pakai jam merek Tissot atau merek tertentu lah, kayak saya Garmin. Orang tanya, wah itu kamu beli di mana? Dia kemudian menggunakan pakaian tertentu dengan tujuan agar dia mendapatkan gambaran tertentu dari orang lain. Saya pakai jam tangan gini, jam tangan Garmin gini. Orang berdua ini orangnya aktif berolahraga ini, karena dia selalu melacak berapa jauh dia berlari hari ini, berapa jauh dia bersepeda hari ini. Lalu dia selalu mencatat berapa denyut jantung yang di hari ini sebelum dan setelah dia beraktivitas. Begitu seterusnya. Sehingga kemudian orang berharap agar kemudian dia diidentikan dengan sesuatu yang barangkali bukan menjadi dirinya, dan dia membutuhkan orang lain, membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi barang tadi, jam tangan tadi sebetulnya tidak memiliki apa-apa kalau dia hanya kita maknai sebagai sesuatu yang sifatnya teknologis atau struktur teknologis. Tapi dia kemudian berubah menjadi struktur ikonis begitu saya pakai. Karena kemudian jam tadi identik dengan orang yang aktif, identik dengan kesehatan, identik dengan kecanggihan teknologi, identik dengan orang-orang yang tidak ketinggalan zaman, dan seterusnya. Nah, begitu dia setelah struktur teknologis tadi berhenti, itu berhenti, lalu kemudian digantikan melalui shifter tadi menjadi kode-kode yang lain, menjadi representasi yang lain, sehingga kemudian orang tidak lagi mengamati bentuknya, orang tidak lagi mengamati kekuatannya, orang tidak lagi mengamati fungsinya, tapi orang kemudian mengamati kira-kira apa yang dapat dia petik dari itu, kira-kira manfaat simbolik apa yang dapat diperoleh dari sesuatu yang dia pakai. Itu gambarnya bisa sekalian. Jadi, nah, ada 3 shifter. Dari yang nyata itu menjadi gambar. Ya, yang tadi nyata itu kan kita lihat ada HP gini, HP itu nyata. Lalu HP saya gambar, saya foto, difoto lalu diiklankan. Iklan dia tidak cukup berhenti hanya menjadi foto saja, namun ada tulisan di situ. Ya, lalu kemudian dari tulisan tadi dia dari gambar, dari nyata menjadi bahasa, dari gambar menjadi bahasa. Ya, dari nyata menjadi gambar, lalu gambar menjadi bahasa. Dan prosesnya itu berakhir pada bahasa. Nah, disitulah kemudian kedudukan dari semiotika. Semiotika melihat dari bahasa tadi. Nah, bahasa itu tidak selalu hal-hal yang kita sampaikan secara verbal, tidak selalu tertulis, ya, namun bahasa itu bisa jadi sesuatu yang tersirat di balik itu. Dibahasakan. Dengan cara apa? Orang menarasikan tentang sesuatu. Nah, narasi orang tentang sesuatu itulah yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis
dengan menggunakan semiotika. Ya, baik. Ini yang pertama adalah dari yang nyata ke yang gambar. Barang tadi, kemudian pakaian tadi, yang semula teknologis, dia difoto menjadi gambar, dia berubah menjadi garment yang sifatnya ikonik. Ya, pengubahnya adalah pola jahitan, ya, desainnya itu mereproduksi tahapan pembuatan garment, dan apa yang harus ditambahkan itu shifter utamanya. Nah, dari nyata menjadi bahasa. Ya, jadi nyata tadi bisa jadi gambar atau menjadi bahasa. Garment tertulis itu, jadi apa yang kita kenal dengan garment tertulis, maaf yang tadi. Jadi sesuatu yang awalnya teknologis dia berubah menjadi sesuatu yang tertulis. Itu dituliskan begitu rupa. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa tulisan, bisa berupa ungkapan lisan, bisa juga berupa iklan yang agak panjang, pemaparan tentang sebuah produk. Ya. Jadi orang berkomentar tentang sebuah produk, ya. Jahitan itu tidak memiliki kata benda atau kata sifat. Ya, yang tahu jahitan itu hanya ukuran saja dan kata kerja. Bagaimana dijahit dan berapa ukuran. Gitu. Kalau komentar kan orang bisa bicara tentang sesuatu yang sifatnya kata sifat. Baik, saudara sekalian, saya rasa itu yang masih ada sedikit-sedikit, maaf. Saya akhiri. Nah, yang kedua adalah dia merupakan bahasa transisi. Orang bicara soal bahan asal, ya, dia berada di antara pembuatan garment dan garment yang telah jadi. Ya. Kemudian proses kreatif bukan lagi menjadi bagian dari struktur teknologis. Mengapa demikian? Karena dia diatur oleh satu hal yang sudah pakem sifatnya. Ya, jadi orang yang membuat pakaian itu dia tidak bisa melakukan proses kreatif. Itu terbatas kalaupun dia mau lakukan. Ya. Yang ketiga adalah dari gambar ke bahasa. Gambar menjadi sesuatu yang dibicarakan. Jadi gambar itu sudah dibicarakan. Lalu dari gambaran tentang garment menjadi deskripsi atas garment tersebut, atas pakaian tadi. Pola gambar hilang, pola jahitan orang nggak lagi memperhatikan pola jahitan. Yang ada adalah hanya bahasa-bahasa yang sifatnya anaforik atau merujuk pada istilah-istilah yang sebelumnya digunakan. Kalau saudara lihat iklan pakaian itu tidak lagi kita dapat perhatikan pola jahitannya, tidak ada. Kita hanya melihat bentuk secara sekilas. Sisanya itu saudara melihat bintang iklannya, saudara melihat tulisan di situ, ya. Saudara melihat kata-kata yang ditayangkan di situ. Kalau saudara mau belanja di Salora, ada pakai Salora, kalau saya belanja pakai Salora itu, maka itu kelihatan di situ deskripsi produk, ya, dikatakan, ya, mulai ukuran, ya. Itu contoh tentang apa yang kita sebut sebagai struktur teknologis. Namun ya itu kemudian orang dapat melihat ukurannya berapa, warnanya apa, itu struktur teknologis. Namun lebih jauh dari itu sebetulnya. Sekarang ini di situ ada ada gambar model. Kalau Salora ada juga orang yang pakai pakaian, ya, laki-laki atau perempuan dia pakai pakaian tertentu. Nah, itu kelihatan. Jadi bahwa di situlah kita lihat setelah barang itu ditayangkan, itu orang tidak lagi terlalu memperdulikan pola jahitan. Orang hanya tahu ukurannya berapa. Cukup. Padahal kalau kita datang ke toko itu kita perhatikan jahitannya. Jangan sampai ada bagian yang loncat. Kalau loncat itu kemudian kita khawatir nanti akan sobek pakaian. Ya, saudara bayangkan kalau saudara beli pakaian yang jahitannya tidak dijahit ganda, hanya satu baris itu, dan ada yang loncat, saudara khawatir nanti dipakai 3 hari akan robek. Ya. Nah, begitu dia sudah menjadi sesuatu yang ditayangkan secara visual, maka yang detail tadi tidak pernah diperhatikan. Dia berubah menjadi sesuatu yang digambarkan begitu rupa dan kemudian dia menjadi bahasa, menjadi kata-kata. Saya rasa itu kuliah saya hari ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah pengganti pada sore hari ini. Saya berharap ada beberapa materi yang ingin masih saya sampaikan pada saudara-saudara, karena
materi teori ini agak panjang. Jadi saya mungkin nanti setelah UAS sekalipun, yaitu nanti saya akan mencari itu untuk dapat bertemu dengan saudara untuk dapat saya memberikan materi sebagai pengganti materi yang belum saya sampaikan. Saya rasa itu kuliah saya hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Kita berharap kita akan ketemu lagi minggu depan. Setelah itu kita ya kayaknya masih 2 lagi ketemu, lalu akan ada lagi beberapa kali atau 1 kali namun agak panjang, kuliah yang agak panjang untuk menyampaikan materi-materi yang saya sampaikan. Baik, tapi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, silakan sebelum saya akhiri kuliah saya. Silakan, Endang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin memastikan kembali. Ya. Berarti ya juga termasuk shifter Pak, kan di dalamnya tadi pakaian itu kan sebagai produk dari budaya. Nah, berarti seperti selain pakaian dan seperti komponen-komponen budaya yang lain itu juga termasuk shifter begitu ya Pak? Terima kasih Pak. Ya betul. Jadi selain pakaian itu produk lain, segala yang tampak oleh indera kita itu sebetulnya menjadi objek dari semiotika. Kalau shifter itu sebetulnya lebih merupakan agen yang kemudian mengubah struktur satu ke struktur yang lain. Saya contoh pakaian tadi. Pakaian ada struktur namanya teknologis. Itu kan kelihatan jahitannya seperti apa ya, ukurannya seperti apa. Itu teknologis. Desainnya, bentuknya itu struktur teknologis. Namun begitu dia kemudian menjadi iklan, dia struktur teknologisnya hilang dia. Yang terlihat adalah struktur yang sifatnya ikonik tadi. Ya, kenapa ikonik? Karena kemudian dia dianggap melambangkan pakaian atau melambangkan ketrendian, melambangkan keindahan, kecantikan, keindahan dan seterusnya ya, atau ketampanan ya. Nah, setelah itu ada namanya struktur verbal, yaitu ketika produk itu dibicarakan dari bahan pembicaraan. Nah, selain pakaian, ada juga produk lain. Semua intinya adalah semua hal yang dapat diamati oleh indera itu dapat menjadi objek dari semiotika. Ya, jadi shifternya bukan pada pakaiannya, namun pada proses berubahnya dari struktur teknologi menjadi struktur yang sifatnya verbal dan sifatnya ikonik tadi. Contohnya adalah rumah juga begitu ya, atau gedung tinggi. Kalau kita lihat kota, ya, kota itu kan ada seringkali kota itu membanggakan dirinya ya, karena mereka kelihatan indah dengan bangunan-bangunan yang megah ya. Nah, struktur teknologisnya itu kelihatan. Bangunan itu 15 lantai. Ukurannya sekian. Kemudian berapa kamar, berapa lantai dan seterusnya, itu semua struktur teknologis. Namun begitu dia dipasang atau dia dibangun di sebuah kota, maka struktur teknologis tadi dia menjadi hilang ketika dia kemudian misalnya dimasukkan dalam foto atau dijadikan sebagai bahan iklan. Datanglah tinggallah di kota Meikarta ya. Jadi orang tidak lagi bicara soal bentuk pintu, orang tidak lagi bicara soal kualitas bangunan, orang tidak bicara soal lantai, tapi orang bicara soal citra yang muncul di dalam produk itu, produk apartemen, produk rumah, produk hotel dan seterusnya ya. Itu yang tersekat. Nah, setelah itu kemudian ada proses yang kita kenal dengan struktur yang diperbincangkan, struktur verbal. Itu adalah struktur yang diobrolkan, dibahas oleh orang-orang itu. Itu gambarannya gitu, Endah ya. Ya, jadi shifternya itu bukan objeknya itu sendiri. Shifternya itu adalah proses yang kemudian terjadi dan itu dilakukan oleh agen yang lain. Bisa itu produsen iklan juga atau juga yang lain juga bisa. Itu gambarannya, Endang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya baik. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Saya cek lagi UJW-nya. Tadi udah presensi belum ya? Tadi pagi ya? Teman-teman, sudah ya? Sudah Pak. Oke. Wah, sudah berarti enggak usah berarti. Oke, saya rasa itu kuliah kita hari ini. Teman-teman sekalian, kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan
dan dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Baik, saya rasa itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi. Mari semuanya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari semuanya.